Halo Bapak Ibu dan para endolers, jumpa lagi dengan Santo Sapi. Saya itu sudah beberapa minggu ini jarang banget membuat panggangan. Untuk itulah hari ini saya ingin membuat panggangan lagi ya, memanfaatkan oven yang sudah dibeli. Dan untuk hari ini saya akan memanggang bluder. Bluder yang saya buat ini simple banget karena tidak menggunakan mixer, hanya menggunakan 2 telur dan cukup dikocok-kocok menggunakan whisk, atau kalau tidak punya whisk bisa menggunakan garpu kayak itu. Yang penting rata dicampurnya. Dan apabila Bapak Ibu tidak mempunyai oven pun, memanggangnya bisa menggunakan rice cooker kayak itu, nggih. Nggih pun, bagi yang penasaran bagaimana saya membuat bluder versi Santo Sapi ini, silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, bantu like, comment, dan share bagi semua Bapak Ibu yang menonton video ini. Nggih pun, OTW capcus. Cus. Bahan-bahan yang saya perlukan kali ini ada 150 gram gula pasir, kemudian 250 gram tepung terigu pro sedang. Di sini saya juga menggunakan margarin sebanyak 100 gram, telur 2 biji, nanti vermipan saya membutuhkan sebanyak 3/4 sendok makan. Kemudian 1 bungkus susu bubuk, ini di warung-warung banyak ya yang udah sasetan 30 gram seperti ini, dan ini dipakai semua. Berikutnya ada baking powder nanti saya menggunakan setengah sendok teh saja. Dan yang terakhir saya membutuhkan setengah gelas air. Ini sudah berkurang setengah gelasnya karena tadi sebagian sudah saya ambil untuk mengecek vermipannya bekerja atau tidak ya. Sekarang kita langsung OTW ewes-ewes. Dan ini vermipan yang sudah saya uji tadi, yang 3/4 sendok makan sudah bekerja. Ini langsung saya masukkan aja ke dalam baskom ya. Jadi vermipan yang ini tidak akan saya buka lagi ya. Gula pasir saya masukkan juga. Ini gampang banget membuat bluder. Telur dimasukkan. Berikutnya susu bubuknya juga dimasukkan, ini semuanya aja langsung diplung. Margarinnya yang 100 gram langsung dimasukkan juga. Ini air dimasukkan juga ya. Apa enggak bantet ini rotinya nanti? Kita lihat saja nanti ya pembuktiannya. Kemudian ini ada tepung terigu. Ini tepung terigunya saya ayak dulu ya. Tambahkan setengah sendok teh baking powder di sini. Setelah semua bahan dimasukkan, sekarang akan langsung saya aduk menggunakan ini. Ini kalau ada mixer silahkan gunakan mixer. Kalau nggak ada ya ikuti cara saya saja seperti ini. Karena tidak menggunakan mixer jadi mengaduknya mungkin agak lebih lama sedikit. Tujuan dari mengaduk ini agar semua bahannya tercampur rata ya. Tidak untuk membuat apanya mengembang gitu, nggak ada. Ini supaya tercampur rata semuanya. Jadi buat Bapak Ibu yang tidak ada mixer di rumah, bisa menggunakan cara seperti saya ini. Kalau mau menggunakan mixer silahkan gunakan kecepatan 1 saja, jangan kecepatan tinggi. Oh iya, untuk toppingnya nanti, tadi saya belum menyebutkan ya bahwa nanti sesaat sebelum dipanggang saya akan memberikan topping di bludernya ini. Tapi untuk Bapak Ibu saya tidak harus menyuruh menggunakan topping yang sama dengan saya, terserah saja toppingnya apa. Saya juga belum melihat saya mempunyai apa di dalam lemari tempat penyimpanan saya. Ini terus diaduk, pastikan semuanya tercampur rata. Setelah yakin tercampur rata, kita angkat whisknya ya. Sekarang ini akan saya biarkan selama 45 menit, paling cepat, paling lambat selama 1 jam ya. Kita tunggu. Sekarang sudah 45 menit. Kita lihat. Wow, mengembang sekali ini. Dan sekarang akan saya tuang ke dalam cetakan. Semisal Bapak Ibu di rumah tidak ada oven, silahkan gunakan rice cooker saja, nggak ada masalah. Menurut saya itu sama saja nanti hasilnya. Hanya saja kalau menggunakan rice cooker mungkin bagian atasnya dia akan lebih
basah ya, karena dia tidak ada pemanas bagian atasnya. Tapi nggak apa-apa, dicoba saja, karena dulu saya juga pernah membuat bolu menggunakan rice cooker, baik-baik saja hasilnya. Loyangnya tadi ini sudah diolesi dengan mentega dan tepung terigu ya. Kalau membuatnya menggunakan rice cooker, kalau saya dulu tidak diolesi apa-apa, karena rice cooker itu sudah ada kayak lapisan anti lengketnya, jadi tidak perlu diolesi apa-apa. Tapi kalau mau diolesi ya nggak masalah, olesi saja dengan tepung terigu dan margarin. Dan untuk topping saya masih ada sedikit keju, ini tinggal saiprit, ini sisa-sisa terakhir saya masukkan semua. Sekarang akan saya panggang. Ini saya panggang pada suhu 200 dan memanggangnya rencananya selama 40 menit. 30 menit menggunakan api bawah dan 10 menit terakhir nanti menggunakan api atas. Tapi saat menggunakan api atas nanti suhunya diturunkan ya menjadi 180 menggunakan oven saya ini. Mungkin kalau untuk Bapak Ibu ovennya diturunkan, yang pertama 180, yang kedua menjadi 150. Kita tunggu 40 menit kemudian ya. Ini sudah 40 menit. Sekarang saya lihat. Dan ini ovennya sudah saya matikan dulu ya. Ini hasilnya seperti ini. Cantik banget. Bapak Ibu, ini hasil panggangan kita, bluder versi Santo Sapi. Dan kalau untuk bluder memang tidak akan bisa halus mulus seperti itu ya, karena kan ini tidak ada cara di kocok-kocok menggunakan mixer. Jadi kalau ada lubang-lubangnya seperti ini, nih, ya lumrah saja. Tapi kalau untuk tekstur dan cita rasa, ini tetap lembut dan enak banget. Jadi kalau Bapak Ibu mau mencoba silahkan. Ini modalnya murah meriah, hanya 2 telur saja. Biasanya untuk membuat bolu dengan cetakan yang sama dan ketebalan seperti ini ya, saya membutuhkan 5 butir telur, tapi ini hanya 2 dan ini betul-betul tidak capek karena tidak perlu di mixer, tidak perlu dikocok kuat-kuat, cuman perlu diaduk dan hasilnya seperti ini. Silahkan Bapak Ibu dicoba di rumah nggih. Murah meriah ini, kalau untuk modal jualan ini bisa untung banyak. Silahkan dicoba. Sekarang saatnya mencicipi bluder versi Santo Sapi ini ya Bu ya. Dan kalau untuk membuat ini memang perlu kesabaran. Kenapa? Karena kalau untuk membuat bolu biasa itu kan setelah dikocok telur langsung dipanggang. Dan kalau yang bluder ini harus didiamkan dulu minimal 45 menit, maksimal 1 jam. Jadi perlu waktu ekstra seperti itu. Tapi hasilnya tidak mengecewakan sama sekali. Ini tuh lembut ya, biarpun cuman diaduk-aduk tanpa dikocok seperti itu. Dan yang jelas ini tuh tidak seret di leher, enak banget. Untuk manisnya, kalau untuk saya pribadi ini agak sedikit kemanisan ya. Kalau untuk orang umum mungkin ini sangat oke manisnya, pas. Kalau untuk yang jualan-jualan itu ini pas. Mungkin ini seharusnya pas membuat tadi gulanya diturunkan menjadi 130. Padahal kalau normal resepnya itu sampai 180-an, 175-180 gram. Sudah saya kurangi dan ternyata masih agak manis. Karena kan saya tidak terlalu suka yang manis-manis ya. Tapi kalau untuk rasa secara keseluruhan, tekstur ini enak. Dan walaupun ini menggunakan ragi, tapi aromanya ada aroma raginya, tapi tidak terlalu strong kayak gitu ya. Masih sangat bisa diterima otak saya bahwa ini enak nih makanan seperti itu. Ya kalau ada yang ngeluh kok itu teksturnya tidak bisa halus ya, ya mohon dimaklumi karena kan ini dikembangkannya menggunakan ragi. Jadi kalau untuk betul-betul halus ya agak susah, karena juga ini tidak diulek nih, cuman betul-betul dicampur, dibiarkan mengembang, baru dipanggang. Jadi kalau ada tekstur berlubang-lubangnya itu ya wajar saja.
Tapi yang jelas enak. Nggih pun, Santo Sapi mohon pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video kali ini bisa memberikan inspirasi nggih. Semisal Bapak Ibu tidak ada mixer, tidak ada oven, tetap bisa membuat makanan seperti ini. Nggih pun, Santo Sapi mohon pamit sekarang. Bye bye. Jangan lupa gunakan masker kalau keluar rumah nggih.